Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, mari kita mulai ngaji dua kitab karya Al-Ghazali pada malam hari ini. Kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada beliau, juga kepada para wali-wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan juga teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kitab Al-Munqidh minadh Dhalal halaman 50. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kalimat terakhir ya, di baris terakhir, fantaha bi tulut tashkiki ila an lam tasmah nafsi bitaslimi al-amani fil makhsusati aydan. Kita masih membaca bagaimana perjalanan Al-Ghazali mencari kepastian dan kebenaran. Setelah Al-Ghazali pada paragraf yang lalu bercerita bahwa dia setelah meneliti semua ilmu-ilmu yang dia miliki, hanya sedikit saja di antara ilmu-ilmu itu yang punya kepastian, yaitu ilmu yang disebut dengan ilmu al-jaliyat ya, ilmu-ilmu yang sudah pasti, sudah jelas, nggak mungkin diragukan, yaitu ilmu hissiyat, ilmu berdasarkan panca indera, ilmu yang diperoleh melalui mata, hidung, dan seterusnya, dan ilmu yang disebut dengan daruriyat, ilmu yang bersifat a priori ya, yang sudah diberikan oleh Allah di dalam pikiran kita tanpa kita harus belajar. Itu namanya daruriyat. Hanya itu saja. Jadi ilmu hissiyat, daruriyat itu yang memberikan kepastian. Selebihnya tidak sampai ke level yang yakiniyat, yang meyakinkan ya. Nah, ilmu yang ini pun itu masih diteliti lagi ya. Fantaha, maka kemudian sampailah bi denganku tulut tashkiki, panjangnya keraguan-raguan ya. Proses meragukan, skeptisisme, ila an lam tasmah ya. Sampai akhirnya tidak memberikan kemungkinan, tidak membolehkan nafsi, jiwaku, nafsuku, maksudnya pikiranku ya, bitaslimi al-amani, untuk menyerahkan rasa aman fil mahsusati, di dalam ilmu-ilmu yang bersumber dari panca indera juga ya. Bahkan perjalanan lebih jauh lagi ya, proses meragukan yang dimiliki Al-Ghazali itu, bahkan juga beliau merasa tidak aman juga dalam ilmu yang dianggap semula pasti itu, yaitu mahsusat atau hissiyat ya. Wa akhadha, dan mulai yattasi'u, meluas, asyakku, keraguan-raguan di dalam diri Al-Ghazali fiha, tentang al-mahsusat ini. Wa taqulu, dan mengatakan nafsi, jiwaku atau pikiranku, Al-Ghazali, apa katanya? Min aina thiqatu bil mahsusati wa aqwaha hasatul basari. Min aina, dari mana, athiqatu, rasa percaya, bil mahsusati, dengan ilmu-ilmu yang berasal dari indera atau panca indera, wa aqwaha, sementara paling kuat di antara ilmu mahsusat ini atau di antara panca indera, hasatul basari adalah indera, hasatul basari, indera mata, indera penglihatan ya. Coba kalau kita lihat dari 5 indera kita itu ya, mata,
hidung, telinga, perabaan, dan pencecapan melalui lidah, ya. Itu kan 5 panca indera kita yang disebut dengan al-hawasul khams, ya, 5 senses, ya. Itu di antara 5 itu, kalau kita lihat yang paling kuat memberikan kepastian kepada diri kita, ya, itu adalah mata. Mata melihat sesuatu, kita tahu, oh, itu ada barang itu misalnya. Itu yang paling kuat, ya. Wahia dan hasatul basar ini, ya, wahia dan hasatul basar, indera penglihatan, tanzuru melihat ila dzilli kepada bayangan, kepada bayangan apa? Ya, bayangan. Fatarahu, dzilli itu apa namanya? Shadow, apa shadow itu? Bayangan apa? Apa bahasa Jawanya itu? Dzilli itu bayangan itu bahasa Jawanya apa ya? Bisa lupa, ya. Ayang-ayang, awak ayang-ayang apa? Ila dzilli kepada apa? Bayangan, ya, bayangan. Fatara maka melihat hasatul basar ini kepada azil, kepada bayangan ini wakifan, berhenti, ya. Ghairu mutaharrikin, tidak bergerak. Kalau kamu lihat bayangan itu, ya, ada barang, kemudian di bawah terik matahari ada bayangannya. Bayangan itu kalau kita lihat, bayangan gedung misalnya, itu kan kelihatannya diam, tidak bergerak sama sekali. Menurut informasi yang kita peroleh dari mata kita melihat bayangan itu diam. Watahkumu, dan menghukumi, menilai, ya, hasatul basar ini binafi al-harakati, dengan tidak adanya gerak. Tetapi apakah betul informasi yang diberikan oleh mata kita itu bahwa objek yang ada bayangannya nggak bergerak? Ternyata enggak. Tsumma bitajribati, kemudian melalui pengalaman, wal musyahadati, dan observasi, penglihatan, ya, ba'da sa'atin, setelah sekian jam, ta'rifu, mengerti engkau, annahu, sesungguhnya azil, bayangan tadi itu mutaharrikun, bergerak. Kelihatannya memang tidak bergerak, tapi padahal bergerak itu. Wa annahu, dan sesungguhnya azil, ya, bayangan tadi itu lam yataharrak, tidak bergerak, daf'atan, secara serentak, baghtatan, dengan mendadak. Memang tidak bergerak secara mendadak seperti gerakan mobil yang bisa kita lihat, kan. Tetapi sesungguhnya bayangan itu bergerak karena dia kan merefleksikan geraknya matahari. Memang matahari karena jauh sekali dari bumi, gerakannya tidak kelihatan, tapi bergerak pada dasarnya. Jadi geraknya tidak daf'atan, tidak sekaligus, bal ala tadriji, melainkan secara gradual, secara bertahap. Zarratan, seatom, sebiji jagung, sebenarnya secara step demi step, langkah demi langkah yang kecil sekali, ya. Jadi pergerakan bayangan itu memang seperti atom, seperti objek yang kecil sekali, tidak kelihatan gerakannya itu. Mata kita melihat tidak bergerak, tapi padahal bergerak. Artinya apa? Artinya informasi yang dikirim oleh mata kita, yang merupakan indera terkuat itu, ternyata juga bisa menipu, gitu loh. Artinya apa? Hissiyat pun tidak bisa menjadi sumber pengetahuan yang kokoh. Padahal tadi semula dianggap oleh Al-Ghazali ilmu yang berdasarkan hissiyat, panca indera, itu paling bisa dipercaya. Ternyata enggak. Ada bukti lain, observasi menunjukkan enggak begitu. Hatta lam yakun, sehingga tidak ada lahu bagi bayangan tadi azil halatu wukufin, keadaan berhenti. Bayangan tidak pernah berhenti. Ya sampai dia hilang, ya. Dia selalu bergerak karena mengikuti gerakan matahari. Itu satu contoh, ya. Contoh yang lain, watan duru, dan melihat, ya, hasatul basar, indera penglihatan tadi itu, ilal kaukabi, kepada planet, kepada bintang di langit, ya. Kepada planet, ya. Fatara, maka melihat, seperti rembulan misalnya, ya. Fatara, maka melihat melihat hasatul basar tadi itu kepada kaukab sohiron, kecil, fi miqdari dinarin, di dalam ukuran 1 dinar, 1 keping koin, ya. Tsummal adillatu, kemudian
dalil-dalil, bukti-bukti, evidence ya, al-handasiyah itu yang bersifat handasiyah, bersifat astronomi ya. Tadullu menunjukkan ala annau, handasiyah itu sebetulnya artinya teknik, tapi di sini mungkin ya artinya bukti-bukti astronomi ya. Tadullu menunjukkan bukti-bukti tadi itu ala annau, sesungguhnya kaukab akbaru lebih besar minal ardi ya, daripada bumi. Misalnya matahari ya, dari bumi kelihatan kecil, atau planet atau bintang yang lain ya di atas langit di sana, di luar angkasa ya, kelihatannya kecil seperti koin dibandingkan dengan bumi, padahal besarnya lebih besar daripada bumi, filmik dari di dalam ukurannya. Itu menunjukkan bahwa mata itu tidak bisa dipercaya dalam beberapa kasus ya. Artinya ke tingkat keterpercayaannya hissiyat ya, itu tidak sekokoh seperti yang kita bayangkan sebetulnya. Hadza, inilah wa amsaluhu, dan sejenisnya, sejenis hadza ini minal mahsusati, berupa barang-barang yang diindera ya, ilmu-ilmu atau informasi yang berdasarkan indera. Yahkumu, menghakimi, memutuskan fiha, di dalam mahsusat, hakimul hissi, hakim atau hakim berupa indera, bi ahkamihi, dengan hukum-hukumnya hakimul hissi. Jadi indera itu ya, kalau diandekan seorang hakim, dia memutuskan, hakim indera ini, bahwa ilmuku ini bisa dipastikan. Ternyata enggak, wayukadzibu, dan menganggap bohong ya, membohongkan atau menganggap bohong kepada hakimul his, hakimul akli, hakim berupa akal. Padahal akal, hakim akal mengatakan enggak benar. Falak atau bintang di langit yang kelihatan kecil itu di dalam pandangan mata kita ternyata tidak kecil. Jadi mata, hakim mata ternyata tidak, keputusannya tidak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Dianggap bohong oleh hakim yang lain, yaitu hakim berupa akal dan nalar itu. Wat tajribati, dan hakim berupa pengalaman atau observasi. Takdziban secara kebohongan, la sabila, yang takdziban secara membohongkan ya. Jadi itu kan dianggap bohong. Takdziban begitu rupa, la sabila, tidak ada jalan ila mudafaati, untuk menolak takdzib ini. Tuduhan bohong dari hakim berupa akal dan observasi nggak bisa disangkal. Ya, karena betul, ternyata keputusan hakim indra itu tidak bisa dipercaya, dianggap bohong oleh hakim akal dan pengalaman atau observasi itu ya. Ini menarik sekali ya. Jadi Al-Ghazali ini mengalami proses keraguan-raguan, meragukan dasar-dasar pengetahuannya. Ini sekarang kita sudah melihat Al-Ghazali sudah mengarah kepada relativisasi atau relativisme. Makanya bagian ini, babnya itu judulnya adalah Madakhilus Safsatah ya. Jadi jalan-jalan cara atau jalan dari mana muncul keraguan-raguan di dalam pengetahuan yang kita miliki. Itu namanya as-safsatah ya. Al-Ghazali mulai mengalami keraguan-raguan di dalam dasar-dasar ilmunya. Nah, bagi orang yang alim ya, orang yang punya ilmu, itu kalau merasakan keraguan-raguan seperti ini fatal sekali. Kalau kita nggak percaya lagi ilmu yang kita miliki, terus gimana? Padahal modal kamu sebagai orang alim kan hanya ilmu. Terus ilmunya nggak bisa dipercaya, itu kan. Jadi makanya pengalaman Al-Ghazali ini pengalaman yang paralyzing, melumpuhkan mentalnya. Nanti diceritakan pada satu titik Al-Ghazali itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain, karena kayak delongop, kalau bahasa Jawa kayak orang mengalami pengalaman yang yang
nggak bisa dibayangkan, terus diem, nggak bisa ngapa-ngapain, speechless. Ki njuk piye nak ngilmuku kabeh iki nggak bisa dipercaya. Padahal sudah doktor, sudah sekolah sampai S3, ternyata ilmu yang nggak bisa dipegangi. Ini ya kalau orang yang tidak peduli pada ilmu ya ini nggak penting. Tapi bagi orang yang punya ilmu seperti Al-Ghazali, keraguan-raguan seperti ini melumpuhkan mentalnya. Inilah proses safsatoh namanya ya. Proses orang meragukan ilmunya sendiri. Seperti seorang sofis ya, orang sofistoiun, para filosof Yunani zaman dulu yang suka rewel dan nyinyir kepada semua orang yang punya klaim kebenaran, dikritikin, diganggu, itu pekerjaan orang-orang sofis dulu ya. Pokoknya kalau ada orang punya klaim mengaku saya tahu ini, langsung diganggu, dikritikin, dibully, ya itulah. Sofistoiun itu ya kalau zaman sekarang ya orang yang suka nyinyir itu kira-kira begitu. Jadi apapun dinyinyiri itu ya. Nah, Al-Ghazali ini menuju kepada pengalaman itu ya. Fakultu, maka mengatakan aku, Al-Ghazali maksudnya, qad batalat, telah hancur, telah gugur as-siqatu, rasa percaya bil mahsusati, dengan mahsusat, barang-barang yang diindera. Aidan juga hilang kepercayaanku kepada ilmu-ilmu berdasarkan indera. Fala'allahu, maka boleh jadi ya. Fala'allahu, maka ini hunya dhamir sya'an ya. Maka boleh jadi hal berikut ini ya. La thiqata, tidak ada kepercayaan illa fil aqliyati, kecuali dengan ilmu-ilmu yang berdasarkan penalaran, ilmu yang bersifat a priori ya. Ilmu yang ada di pikiran kita sejak kita lahir ya. Meskipun baru muncul setelah kita dewasa ya, misalnya pengertian bahwa satu itu lebih kecil daripada dua, itu kan otomatis ya, nggak perlu belajar. Orang dengan akal sehatnya, dengan common sense-nya ya, dengan al-hissul mushtarak ya, common sense, itu tahu satu ya lebih kecil daripada dua, dua lebih kecil daripada tiga, dan seterusnya. Bahwa hari ini itu ya setelah hari kemarin, ya semua orang tahu, nggak perlu diajari itu namanya al-aqliyat ya, ilmu-ilmu yang bersifat a priori. Jadi Al-Ghazali kemudian, wah kalau gitu tinggal satu nih yang bisa dipercaya, hanya ilmu aqliyat ya. Allati hiya, yang ilmu aqliyat ini minal awaliyati, termasuk ilmu-ilmu yang bersifat awal, fondasi ya. Ilmu-ilmu yang aksiomatik, itu namanya awaliyat ya. Aksioma itu kaidah dasar. Kamu nggak bisa berpikir kalau nggak pakai kaidah itu namanya awaliyat. Ilmu-ilmu yang aksiomatik. Jangan-jangan tinggal ilmu ini yang bisa dipercaya. Yang hissiyat sudah gugur, sudah tereliminasi ya. Apa contohnya al-aqliyat? Kaqaulina, seperti ucapan kita, al-asyratu 10 aktsaru, lebih besar minat salasati, dari 3. 10 lebih gede daripada 3. Ya semua orang tahu. Wan nafyu, dan negasi ya, menegasikan, menyangkal. Wal itsbatu, dan konfirmasi. Jadi positif dan negatif itu la yastami'ani, tidak bisa bersatu fisyai'il wahidi, dalam satu hal. Nggak mungkin sesuatu itu negatif positif sekaligus ya. Kalau nggak positif ya negatif ya. Itu yang disebut dengan hukum tidak the principle of non contradiction ya, PNC. Jadi salah satu dasar orang bernalar itu adalah prinsip tidak adanya kontradiksi ya. Maksudnya apa? Itu salah satu dasar kita berpikir ya, bahwa apapun itu tidak boleh mengandung kontradiksi dalam hal ya. Misalnya ya tadi ini, negatif positif nggak bisa bersatu. Atau misalnya
hari ini ya hari ini, nggak bisa hari ini dan hari kemarin bersatu tuh nggak bisa. Ya hari ini atau kemarin atau besok, nggak bisa hari ini dan hari besok dan hari kemarin jadi satu, itu nggak bisa. Atau misalnya baju warna hitam. Kalau baju sudah berwarna hitam, dia nggak bisa ditempeli warna yang lain dalam satu waktu loh ya. Dia bisa berwarna berbeda-beda tapi waktunya sekuensial, berurutan. Sekarang di warnanya hitam, kemudian besok di winter jadi warna kuning, hijau. Tapi itu berurutan, tidak satu sekaligus ya. Jadi baju itu hanya bisa mendapatkan satu warna dalam satu waktu di tempat yang sama. Itu namanya prinsip bernalar yang disebut dengan principle of non-contradiction ya. Jadi mabda'u adamit tanaqud. Itu sudah dalam pikiran kita udah ya. Misalnya lagi kalau si A itu anaknya si B, ya sudah nggak bisa, dia anaknya C nggak bisa. Ya. Tidak bisa dua hal itu berkumpul jadi satu, itu nggak bisa. Ya. Dalam sekali waktu ya. Itu namanya akliyat ya. Fi halatin dalam satu keadaan, dalam satu waktu, wahidatin yang satu ya. Wasyai'ul wahidu, dan sesuatu al-wahidu yang satu, layakunu tidak bisa hadithan bersifat hadith baru, qadiman bersifat qadim kuno. Jadi ini istilah di dalam ilmu kalam atau teologi Islam ya. Hadith itu artinya barang yang diciptakan dalam waktu. Ada permulaan, ada akhirnya. Alam raya ini semua itu hadith. Anyar, maksudnya anyar itu adalah dia tercipta di dalam waktu. Karena waktu punya permulaan, punya akhir, jadi ya setiap barang yang hadith itu punya permulaan dan punya akhir ya. Itu yang disebut dengan temporal creation, jadi penciptaan dalam waktu. Semua makhluk begitu. Nah, nggak bisa makhluk itu ya hadith ya qadim. Qadim itu adalah sifatnya Allah. Allah itu tidak diciptakan muncul dalam waktu tertentu terus nanti kemudian mati. Enggak. Tuhan itu bersifat qadim, artinya tidak punya permulaan dalam penciptaannya. Jadi abadi ke masa lampau. Allah juga abadi ke masa depan. Masa depan itu dalam abadi ke masa depan itu artinya sampai kapanpun ya akan ada terus. Itu namanya sifat baqa ya. Jadi Allah itu kan sifatnya wujud, qidam, baqa. Ya. Wujud, qidam, baqa. Qidam itu artinya abadi ke masa lampau. Jadi Allah itu ya ada sejak dulu, nggak ada awalnya. Baqa artinya ada terus sampai kapanpun. Abadi ke masa depan, abadi ke masa lampau. Abadi ke masa lampau itu namanya qadim. Lawannya qadim adalah hadis ya. Abadi ke masa depan itu adalah baqa atau baqin. Lawannya adalah fanin, fana, maksudnya hancur, hilang, mati ya. Nah, nggak bisa barang itu bersifat qadim dan hadis sekaligus, nggak masuk akal. Atau bersifat baqa dan fana, nggak bisa. Ya kalau baqa, fana, nggak bisa jadi satu. Itu hukum akal, itu prinsip a priori, sesuatu yang sudah ada dalam akal kita tanpa kita pelajari di kampus. Dan itu fondasi awal dari pengetahuan. Ya, tanpa itu, jadi artinya apa? Ini ajaib ya. Gusti Allah itu menciptakan manusia dengan akalnya itu dikasih modal dasar untuk berpikir. Kelihatannya kan sepele kan ya. Prinsip tidak boleh adanya kontradiksi. Itu sepele. Bahwa negatif dan positif tidak bisa bersatu. Itu kan sepele. Tapi kalau nggak ada prinsip itu, pengetahuan yang bermacam-macam sekarang ini nggak bisa muncul. Kalau tidak ada prinsip ini, pengetahuan nggak bisa tegak. Jadi manusia itu ketika lahir itu diberikan modal pengetahuan oleh Allah berupa prinsip-prinsip dasar yang disebut dengan al-aqliyat. Prinsip-prinsip a priori. Ya kita harus bersyukur itu.
Kita nggak pernah kan mensyukuri adanya akliyat itu. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Ilmu sains modern yang banyak sekarang ini bercabang-cabang itu nggak bisa muncul kalau nggak ada ilmu dasar ini. Ya. Jadi jangan dikira manusia itu bisa mencapai ilmu karena dirinya sendiri. Enggak. Ada intervensi dari yang maha tahu, yaitu Allah, ya. Karena kita diberikan nikmat berupa al-aqliyat ini. Ini bisa panjang kalau dibahas, ya. Ini masalah filsafat pengetahuan yang panjang keterangannya. Jadi itu, jadi objek atau sesuatu yang satu nggak bisa bersifat hadits dan qadim sekaligus. Maujudan, sesuatu yang ada, makduman tidak ada, nggak bisa ada atau tidak ada, nggak bisa ada dan tidak ada sekaligus, nggak bisa. Ya. Makanya hari itu ya kalau nggak kemarin ya sekarang atau masa depan, nggak bisa hari itu ya sekarang ya kemarin, nggak bisa campur itu ya. Wajiban muhalan, sesuatu yang wajib, muhalan muhal, ya. Nggak bisa ya. Kalau wajib, maksudnya wajib itu sesuatu yang harus ada. Muhalan tidak mungkin ada, ya. Misalnya Allah itu wajib adanya, terus kemudian nggak mungkin sesuatu itu wajib adanya dan tidak mungkin adanya, nggak bisa, ya. Itu contoh-contoh al-aqliyat. Nah, jadi sekarang tinggal satu ini yang tersisa dari ilmu-ilmu yang tadi sudah tapis, difilter satu persatu, tinggal satu yang potensial, ya, baru potensial ya, potensial mengandung keyakinan di situ, yang reliabilitasnya bisa diandalkan. Nah, ketika sampai di sini pun Al-Ghazali mengalami keraguan-raguan juga. Apa itu keraguan-raguannya ini? Faqalat, maka berkata, al-mahsusatu, ilmu-ilmu yang bersifat mahsusat, ya, yang diindera. Al-mahsusat kan tadi sudah dieliminasi, nggak terima dia. Ini protes dia. Ini dia protes karena yang tersisa tinggal al-aqliyat, mahsusat protes. Protesnya bagaimana? Bima ta'manu antakuna thiqatuka bil aqliyati. Bima, dengan cara apa? Tak mau merasa aman engkau wahai Al-Ghazali, antakuna ada thiqatuka, rasa percayamu bil aqliyati, kepada ilmu-ilmu yang bersifat a priori atau yang bersifat daruriyat itu, ya. Kathiqatika, seperti rasa percaya kamu bil mahsusati, dengan hal-hal yang bersifat diindera. Bagaimana kau merasa aman? Apa jaminannya kamu percaya bahwa ilmu-ilmu akliyat itu bisa dipegang? Ya. Apa jaminannya? Apa jaminannya bahwa rasa percayamu kepada akliyat itu kualitasnya tidak sama dengan rasa percayamu kepada ilmu hissiyat sebelumnya? Sebelumnya kamu kan merasa percaya kepada hissiyat, ternyata ada keraguan-raguan, dan ternyata keraguan-raguan itu langsung menggugurkan rasa kepercayaanmu. Nah, sekarang apa jaminannya kalau rasa percaya kamu kepada akliyat itu tidak sama dengan yang sebelumnya? Jangan-jangan sama juga, ya. Waqad kunta, dan jumlah haliyah ini, ya, dalam keadaan ada engkau wathiqon, merasa percaya, bi, denganku, maksudnya ku mahsusat, ya. Faja'a, maka datang hakimul akli, hakim berupa akal, fakadzdzaba, maka menganggap bohong hakim akal ini kepadaku. Semula kan kamu percaya kepada saya, gara-gara akal mengatakan tadi itu, meragukan ilmuku, kamu kemudian menganggap aku bohong, ya. Walaulah hakimul akli, dan jika tidak ada hakim berupa akal, seandainya nggak ada akal yang memberitahu kamu, lakunta, maka ada engkau tastamiru, terus menerus engkau ala tasdiki, untuk menganggap benar aku. Coba kalau nggak ada akal, mungkin engkau akan terus percaya kepada aku.
Jangan-jangan kalau ada hakim yang lain yang menganggap bohong hakim akal, kamu juga akan bersikap sama. Jadi apa jaminan kepastiannya? Ada nggak? Ada garansi nggak? Fala'alla wara'a idrakil akli. Maka barangkali di balik pengetahuan akal, ya. Idrak di sini hanya pengetahuan, ya. Fala'alla wara'a idrakil akli. Barangkali di balik pengetahuan akal, hakiman ada hakim akhara yang lain. Idza tajalla, jika seandainya nampak hakim yang lain ini, kadzdzaba, maka dia akan menganggap bohong hakim yang lain ini al-aqla kepada akal, fi hukmi di dalam keputusannya akal. Kama tajalla, sebagaimana nampak hakimul akli, hakim berupa akal, fakadzdzaba, maka menganggap bohong hakimul akli ini al-khissa terhadap indra, fi hukmi di dalam keputusannya his, indra ini. Wa adamu tajalli dzalikal idraki, dan tidak nampaknya atau absennya pengetahuan tadi itu, maksudnya pengetahuan yang di luar akal yang bisa menjadi hakim atas akal. Sekarang memang belum ada, tapi tidak adanya pengetahuan yang lain ini tidak berarti laya dulu, tidak menunjukkan ada mutajalli dzalikal idrak ala istihalati, atas kemustahilannya idrak ini. Tidak adanya bukti bukan berarti tidak adanya barang itu, ya kan? Jadi jangan-jangan hakim akal ini, kalau ada hakim yang lain yang lebih tinggi daripada dia, kemudian memberikan penilaian dan menganggap bohong hakim akal ini, jangan-jangan kamu akan tahu dan menjadi paham bahwa ilmu akal itu ternyata juga nggak bisa dipercaya juga, ya. Meskipun hakim yang tinggi yang sekarang ini belum ada ini pengetahuan yang di atas akal, tapi kan siapa tahu nanti di masa depan ada. Kita kan nggak ada garansi juga. Jadi skeptisisme, keraguan Al-Ghazali itu sampai ke tingkat seperti ini. Bahkan ilmu-ilmu yang bersifat akliyat pun itu beliau tidak percaya penuh. Jangan-jangan ada ilmu lain di atas ilmu akliyat yang akan menghakimi ilmu akliyat dan menganggap ilmu akliyat itu bohong juga. Sebagaimana ilmu akliyat sebelumnya menganggap bohong ilmu hissiyat, ya kan? Apa jaminannya kalau tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu akliyat, gitu ya? Nah, kalau sudah sampai di sini udah habis, nggak tersisa. Hissiyat sudah gugur, akliyat sudah diragukan, tinggal apa sekarang? Nggak ada lagi kan? Jadi makanya Al-Ghazali pada titik ini lumpuh beliau. Ini yang disebut dengan krisis spiritualnya Al-Ghazali, krisis spiritual dan intelektual di sini. Ini puncaknya. Ini beliau alami waktu masih di Baghdad, sebelum beliau pergi berkelana dan menjadi seorang yang bermeditasi, menyendiri, melakukan uzlah. Jadi ini triggernya, pemicunya adalah kelumpuhan spiritual dan intelektual. Ya, Anda nggak bisa merasakan bagaimana melumpuhkan hanya hal ini kalau Anda tidak mengalami hal yang dialami Al-Ghazali ini. Kalau kamu bukan seorang yang memang cinta ilmu, punya ilmu yang semula kokoh, tiba-tiba kok diragukan, wah habis sudah, habis. Ya. Jadi ini, pada titik ini fatawaqqafatin nafsu, maka berhentilah an-nafsu, nafsu, jiwanya Al-Ghazali, maksudnya akalnya, nalarnya. An-nafsu di sini mungkin bisa kita maknai sebagai nalar, ya. Nalarnya sudah berhenti sekarang. Fi jawabi dzalika, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu, qalilan, sesaat. Wa ayyadat, dan menguatkan an-nafsu ini iskalaha, kepada keraguan-raguannya nafsu ini atau kemuskilannya an-nafsu bil manami, dengan analogi berupa mimpi. Jadi nalar saya kemudian menguatkan keraguan-raguan ini dengan memberikan contoh berupa pengalaman mimpi. Coba lihat mimpi itu.
Waqalat, dan berkata nafsu ini, ama taraka, tidakkah engkau melihat engkau, maksudnya coba lihat, maksudnya lihat dirimu sendiri, itu maksudnya ama taraka ya. Tak itu menekatkan engkau, meyakini engkau finnaumi ketika tidur, umuran beberapa pengalaman. Waktu kamu mimpi, itu kan ketika kamu melihat sesuatu dalam mimpi itu real sekali. Ya kan, real sekali. Real banget itu. Wa tatakhayyalu, dan menggambarkan engkau, memfantasikan engkau, ya. Ahwalan, beberapa keadaan-keadaan. Mimpi tiba-tiba sampai ke Amerika, ke Mekah itu, padahal di Jati Bening, ya. Tapi dalam mimpi dia seolah-olah ke Amerika, ke Mekah, ya. Bener kayak ke Mekah beneran itu. Wa ta'taqi itu, dan menekatkan, mempercayai engkau laha kepada keadaan-keadaan ini, ahwal ini, sabatan, ketetapan, ya, permanensi, jadi seolah-olah solid, kayak pengalaman kita lihat pada saat bangun tidur itu, wastiqraran, dan ketetapan. Jadi ini bukan sesuatu yang seolah-olah palsu, enggak ya. Pada saat mimpi kita meyakini itu pengalaman yang kokoh, yang solid, seperti solidnya sesuatu yang kita lihat dengan mata kita sendiri pada saat kita tidak tidur. Wala tasyukku, dan tidak ragu engkau fitil kal halati, di dalam keadaan mimpi itu, fiha, mengenai ahwal tadi itu. Tiba-tiba thumma tastaiqizu, kemudian bangun tidur engkau, fata'lamu, maka sadar engkau, annahu, sesungguhnya hal berikut ini, ya, dhamir sya'an, lam yakun, tidak ada, li jami'i mutakhayyalatika, bagi semua fantasi-fantasi dalam tidur kamu tadi itu, wa mu'taqadatika, dan kepercayaan-kepercayaan kamu ini, aslun, dasar, wa ta'ilun, dan manfaat. Ternyata itu mimpi nggak ada dasarnya, begitu bangun itu hilang semua. Nah ini untuk memperkuat keraguan tadi itu. Apa yang menjamin bahwa ilmu-ilmu akliyat yang seolah-olah mantap dan solid itu apa jaminannya itu tidak sama dengan mimpi? Artinya begitu kamu misalnya mengalami hal yang lain, ilmu akliyat ini statusnya kayak mimpi, begitu kamu bangun masuk ke alam yang lain itu hancur semua, itu ilmu akliyat itu. Apa jaminannya bahwa ilmu-ilmu akliyat, bahwa ilmu satu lebih besar, lebih kecil daripada dua, itu bukan hanya mimpi saja. Sebagaimana mimpi yang seolah-olah juga real, begitu bangun hilang semua. Ini dasar sekali ini ya. Ini titik paling ekstrim dari skeptisismenya Al-Ghazali. Fabima ta'manu, maka dengan apakah ta'manu, merasa aman engkau, an yakuna, ada jami'u ma, semua hal ta'tak itu yang menekatkan engkau kepada ma, fiyaqzatika, di dalam bangun tidurmu, bihisin, melalui indramu, au aklin, atau akal kamu, huwa adalah hakun, itu benar, kebenaran, fil idhafati, dalam hubungannya, ila halatika, kepada keadaanmu, ya, allati anta, yang engkau fiha, dalam keadaanmu ini, dalam keadaan sekarang ini. Artinya apa jaminannya kamu merasa aman, merasa digaransi, ya, bahwa ilmu yang kamu peroleh dengan indera dan akal kamu sekarang ini, ya, itu betul-betul bisa dipercaya, hakun. Jangan-jangan kehidupan sekarang ini kayak mimpi, begitu kamu nanti bangun ke kehidupan yang lain, ilmu-ilmu yang kamu anggap seolah-olah benar dalam kehidupan sekarang ini hancur semua, ya. Tetapi yumkinu, mungkin saja, antatra, untuk datang alaika, kepadamu, halatun, suatu keadaan, takunu, yang ada, nisbatuha, hubungannya halah, keadaan ini, ila yaqdhatika, kepada bangun tidurmu sekarang ini, maksudnya bangun tidur di dunia ini, ya, melek kamu, itu maksudnya ketika, ila yaqdhatika, kepada melek kamu, ya, melek kamu di dunia ini, kanisbati yaqdhatika, adalah seperti hubungannya melek kamu ilamanamika, kepada tidurmu.
Wa takunu, dan ada yaqdzatuka, melek kamu yang sekarang ini di dunia itu adalah statusnya adalah nauman, seperti tidur, fil idhofati, kepada dalam hubungannya ilaiha, kepada halatun tadi itu. Fa idza waradat, dan ketika datang tilkal halatu, keadaan tadi itu, keadaan pasca hidup sekarang ini, di mana kita melek sekarang ini, tayaqqanta, maka merasa yakin kau anna jami'ama, sesungguhnya semua ilmu-ilmu, tawahamta, yang mengira engkau, biaklika, dengan akal kamu, ya, kamu yakini apa? Khayalatun, adalah berupa khayalan-khayalan, berupa ilusi-ilusi, la hasila, yang tidak ada kegunaan, tidak ada manfaat laha, bagi khayalat ini. Wah, ini keren banget ini ya. Jadi kira-kira kalau dibuat skema gitu ya. Jadi ada mimpi, terus kemudian melek. Maksudnya melek ini setelah kita mimpi melek. Setelah melek ada melek yang lebih melek lagi. Ya kan? Maksudnya melek yang kedua ini ya melek nanti setelah kita mati masuk ke alam lain yang itu melek yang sesungguhnya. Sekarang jadi melek yang sekarang ini kalau dibandingkan terhadap melek yang nanti itu, ini kayak mimpi juga. Sebagaimana mimpi ini dianggap mimpi dalam kaitannya dengan melek yang sekarang ini. Ya. Jadi ada mimpi, ada tidur, terus bangun tidur, terus ada bangun tidur yang lebih hakiki setelah ini. Ya. Nah, waktu kamu mimpi ini, tidur di dunia ini, kita kan tidur setiap hari ya. Tidur di dunia itu kan bisa menimbulkan mimpi. Pada saat kita tidur ada mimpi, itu merasa bahwa yang kita lihat dalam mimpi itu seolah-olah real, nyata betul. Begitu melek di dunia, kita, wah ternyata itu mimpi saja, hilang semua itu. Hal-hal yang kita anggap semula real itu. Nah, begitu kita melek, kita masuk ke pengalaman yang berikutnya kan, ada namanya akliyah dan hissiyat. Ada hal-hal yang kita lihat dengan mata waktu kita melek, yang kita yakini dengan penalaran waktu kita melek itu. Wah, kita yakin betul, tapi apa jaminannya itu betul kalau seandainya nanti kita melek ke setelah ini, melek di kehidupan berikutnya, yang melek yang sesungguhnya itu. Apa jaminannya bahwa informasi dan ilmu yang kita peroleh pada saat melek yang pertama ini itu bukan sesuatu yang bersifat mimpi saja. Pada saat kita melek yang kedua di dunia setelah dunia yang sekarang, di kehidupan kelak itu. Nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminannya. Ya tentu saja ini bagi orang yang percaya kepada kehidupan setelah mati ya. Kalau orang yang tidak percaya ya lain lagi urusannya. Tapi kan kita sebagai orang beriman percaya bahwa kehidupan fisik kita sekarang ini bukan satu-satunya. Ada kehidupan lain ya, yang lebih real daripada yang sekarang ini. Nanti akan diterangkan ini, yaitu wala'alla tilkal halata, dan jangan-jangan keadaan itu, yaitu keadaan kita melek kedua setelah mati itu adalah pengalaman yadda'i, yang mengklaim, yang mengaku kepada hala ini as-sufiyah, itu orang-orang sufi. Para sufi-sufi itu mereka mengklaim punya pengalaman yang supra rasional, ya kan? Yang di atas ilmu-ilmu yang rasional ini. Mereka punya ilmu yang lain. Jangan-jangan yang dipunyai para sufi itulah ilmu yang di atas akal ini. Di mana bagi sufi-sufi itu ilmu-ilmu yang menggunakan rasio ini itu kayak mimpi saja sebetulnya. Ya kan? Anna, sesungguhnya halah ini tadi, halatum adalah halnya atau keadaannya para sufi. Idhiyas umuna, karena mengklaim ya, mendakwa atau mengklaim, mengaku orang-orang sufi ini adalah sesungguhnya para sufi yusyahiduna, menyaksikan fi ahwali, di dalam ahwalnya, dalam pengalaman-pengalaman rohaninya para sufi ya allati lahum, yang bagi mereka ini
idza ghasu, ketika mereka masuk dalam, ketika mereka menelusuri sampai ke dalamnya, fi anfusim, di dalam diri mereka, wa ghabu, dan gaib dan hilang mereka, an hawasim, dari indera-indera mereka, mengalami pelemahan fana, ya, mengalami trans, ya, mengalami ekstasi, ya. Mereka ini melihat apa? Maf'ulnya yusyahiduna ahwalan, pengalaman-pengalaman, la tuwafiku, yang tidak cocok pengalaman-pengalaman ini, hadhil ma'kulati, kepada ilmu-ilmu ma'kulat ini. Pada tataran pengalaman sufi itu, ilmu-ilmu ma'kulat ini hancur semua, ya. Hancur semua. Itu yang disebut dengan, dalam pengalaman Ibnu Arabi itu, semua hal-hal yang kontradiksi, ya, itu kalau di level pengalamannya para sufi itu hilang semua. Apa yang disebut dengan oposisi biner, ya, atas bawah, depan belakang, kiri kanan, awal dan akhir, laki perempuan, zahir batin, itu kan seolah-olah beroposisi. Dua hal yang saling beroposisi itu namanya oposisi biner. Seolah-olah hal-hal ini beroposisi menurut aturan akal, tapi begitu sampai ke pengalamannya para sufi, hal-hal yang seolah-olah berkontradiksi ini itu hilang semua dan bisa bersatu. Itu terjadi pada pengalamannya para sufi. Para sufi-sufi itu mengalami pengalaman yang menghancurkan seluruh hukum-hukum akal, ya. Bagi para sufi-sufi, pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu akliyat itu ya kayak mimpi saja. Jangan-jangan itu, ya. Ini Al-Ghazali sudah sampai ke puncak yang paling puncak ini, ya. Puncaknya puncak sudah. Dan ini yang melatar belakangi kemudian Al-Ghazali masuk tasawuf, ya. Di sini ini kuncinya. Bayangkan ya, jadi Al-Ghazali ini, ya Allah Gusti, memang dahsyat betul orang ini, ya. Makanya saya bilang orang satu ini memang dramatis hidupnya, terutama kehidupan intelektualnya, ya. Mungkin nggak ada ulama yang seperti ini. Makanya dia disebut sebagai Mujaddidul Qarnil Khamis, ya. Pembaharu abad kelima Hijriah. Dalam pengertian yang sesungguhnya, dunia Islam itu berubah total setelah kemunculan Al-Ghazali. Andai Al-Ghazali nggak ada, itu corak dunia Islam Sunni itu mungkin agak beda. Dan sampean nggak bisa mengapresiasi apa yang saya katakan ini kalau sampean tidak membaca sejarah ketika Al-Ghazali hidup. Beliau hidup pada abad kelima Hijriah, ya. Itu era ketika peradaban Islam sudah sampai ke puncaknya, bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekuasaan Islam sudah mencapai puncaknya pada era Abbasiyah. Pertengkaran doktrin di antara kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah, dahsyat sekali. Pokoknya kecamuk dan kemelut zaman pada saat Al-Ghazali hidup itu luar biasa. Jadi Al-Ghazali itu hidup pada zaman ketika dunia Islam mengalami kemelut, tapi juga mengalami puncak peradabannya. Ilmu-ilmu Islam itu mencapai kematangan yang paling tinggi pada saat Al-Ghazali hidup. Ilmu fikih sudah sampai ke kematangan yang luar biasa. Fikih Syafi'i sudah melahirkan orang sebesar namanya Imam Haramain, yaitu gurunya Al-Ghazali, yang merumuskan seluruh mazhab Syafi'i dalam satu kitab yang merupakan kitab babon di dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Ilmu nahwu sudah sampai ke puncaknya, ilmu falsafah sudah sampai ke puncaknya, ada Ibnu Sina. Ilmu kalam sudah sampai ke puncaknya, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Mu'tazilah dan seterusnya. Jadi Islam sebagai peradaban, sebagai sistem politik, sebagai sistem sosial,
sebagai apa-apa, semuanya itu sudah sampai ke tingkat kematangan, tingkat maturity. Tapi juga menunjukkan gelagat, tanda-tanda mulai mundur. Al-Ghazali lahir di situ. Dan Al-Ghazali itu seperti cerita beliau sendiri. Al-Ghazali itu seperti orang yang meminum seluruh air lautan pada saat dia hidup itu. Jadi kayak seluruh pengetahuan ketika zaman itu dilalap dia semua. Jadi dia seperti orang yang minum seluruh samudra. Kemudian setelah itu air ini dicerna dalam dirinya, dimuntahkan kembali, dibuat produk yang baru, dan itulah Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu adalah hasil dari Al-Ghazali mencerna seluruh peradaban, ilmu, dan mazhab-mazhab pemikiran, mazhab-mazhab teologi dan seluruhnya pada saat dia hidup itu maka saya katakan Al-Ghazali ini adalah mujaddid dalam pengertian yang sesungguhnya. Mungkin kalau nggak ada Al-Ghazali, dunia Islam akan warnanya lain ya. Mungkin akan lain ya. Jadi beliau ini betul-betul mengubah corak dunia Islam, peradaban Islam, terutama peradaban mental dan peradaban spiritual ya. Fala'allal hayata, maka jangan-jangan hidup ad-dunia yang dekat dengan kita sekarang ini, hidup di dunia ini, naumun adalah mati bil idhofati, naumun adalah tidur bil idhofati dalam hubungannya ilal akhirati kepada kehidupan nanti. Kehidupan dunia ini kalau dibanding dengan kehidupan kelak itu kayak mimpi saja sebetulnya. Fa idza mata, maka ketika mati ya seseorang, zaharat akan kelihatan. Oh, saya melompat satu ya. Wala'alla tilkal halata, dan jangan-jangan keadaan tadi itu hiya adalah al-mautu, mati. Jangan-jangan keadaan yang mengubah menjadi titik balik antara pembatas antara mimpi dan bangun itu adalah al-mautu, kematian. Idqala, karena pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun. Ini hadis keren banget ya. An-nasu, orang-orang, manusia, niyamun itu adalah orang-orang tidur. Kamu sekarang itu mengira bangun, padahal tidur sebetulnya. Fa'idha matu, maka ketika mati orang-orang ini, intabahu, meleklah orang-orang ini. Keren sekali kan? Orang-orang sekarang ini mengira melek padahal tidur. Begitu nanti mati, dia baru tahu sesungguhnya melek itu nanti ya setelah kamu mati itu baru melek itu. Ini hadis yang membuat seorang ahli Islam perempuan dari Jerman namanya Annemarie Schimmel begitu membaca hadis ini terbengong-bengong. Ini hadis yang mengagumkan buat dia sampai dia berwasiat nanti kalau meninggal di dalam nisannya ditulis hadis ini. Dan itulah yang terjadi. Kalau zaman pernah ziarah ke kuburannya Annemarie Schimmel di Jerman, ya, itu di kuburannya ini ada, di nisannya ada tulisan ini, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini, kita teruskan besok malam ya. Semoga kita mendapatkan pencerahan spiritual dan intelektual dari pembacaan atas kitab Al-Munqidh ini. Terima kasih. Mari kita teruskan dengan Ihya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kita akan baca kitab Ihya di halaman 990 ya. Yaitu di paragraf kedua dari atas. Tazawwaja ba'dul muridina.
Tazawwaja ba'dul muridina. Ini kisah ya. Tazawwaja menikah ba'dul muridina, sebagian para murid tasawuf, murid spiritual ya. Ini kan kita kemarin bicara soal murid yang nggak bisa menguasai syahwat seksualnya, ya sudah diizinkan nikah. Nah, sekarang kita bicara mengenai pengalaman nikah yang terjadi pada murid-murid spiritual ini. Tazawwaja menikah ba'dul muridina, sebagian para santri-santri spiritual ini, bimro'atin, dengan seorang perempuan. Falam yazal, ini contoh akhlak baik untuk menjaga, kemarin itu syartul iradah itu ya, untuk menjaga supaya perkawinan itu langgeng dan tidak keropos, tidak jatuh dan hancur di tengah jalan ya. Tazawwaja menikah ba'dul muridina, sebagian para murid-murid spiritual, bimro'atin, dengan seorang perempuan. Falam yazal, maka terus menerus yakhdumu, melayani murid ini, ba'dul muridin, kepada istrinya ini. Jadi dia melayani terus, bukan minta dilayani, malah melayani. Nah, ini laki-laki feminis ini ya Pak ya. Jadi suami justru yang melayani istrinya. Khattastahyat, sehingga malu almar'atu, istrinya ini, wasyakat, dan melaporkan, mengadukan perempuan ini, zalika, pengalaman tadi itu, ila abiha, kepada bapaknya imro'ah. Waqalat, dan berkata almar'ah ini, istrinya ba'dul muridin, apa kata dia? Qad tahayyartu, sungguh bingung aku, fi hadzal rajuli, tentang suamiku ini, laki-laki ini. Aku fi manzili, di rumahnya rajul ini, mundu sinina, sejak bertahun-tahun. Ma dhahabtu, tidak pernah pergi aku, ilal khola'i, ke belakang ya, ke rumah kosong, maksudnya ke WC ya. Qattu, sama sekali, illa wa hamala, kecuali membawakan ar-rajul ini al-ma'a, air, qabli, sebelum aku, ilahi, kepada khola. Begitu aku mau ke belakang, ke kamar kecil, selalu dia sudah mendahului aku membawakan air untuk bebersih, untuk istinja ya, untuk cebok. Selalu itu, bertahun-tahun begitu. Nah, ini contoh akhlak yang tadi itu, contoh murid yang menjadi murid tarekat tasawuf, nggak bisa mengendalikan syahwat seksualnya, memutuskan nikah, dan kemudian dia memenuhi syarat nikah, yaitu syartul iradah yang dibicarakan oleh Al-Ghazali kemarin. Dia itu caranya menjaga supaya nikahnya berlangsung, berjalan langgeng ya, dengan cara seperti ini, al-khuluq ya, akhlak yang baik ya. Ini contohnya. Wa tazawwaja, dan menikah ba'dum, sebagian dari muridin, ini kisah yang lain ya, imra'atan, kepada seorang perempuan, zata jamalin, yang punya kecantikan, maksudnya perempuan yang cantik. Falamma qaruba, maka ketika mendekat zafafuha, hari untuk berkumpulnya ya, untuk zafaf, untuk berkumpulnya imro'ah ini, hari atau malam ketika mereka berkumpul dan tidur bareng ya, itu zafaf ya. Harusnya di sini ya itu walimah untuk merayakan kumpulnya suami istri ya. Asaba, maka menimpa kepada imro'ah ini al-judariyu, penyakit cacar. Begitu mau malam mereka mengkonsumasi pernikahannya, tiba-tiba yang perempuan kena cacar. Artinya kan terus bopeng, jadi jelek mukanya kan, padahal semula cantik. Fashtadda, maka menjadi berat huznu ahliha, kesedihan keluarganya imro'ah tadi, lidzalika, karena penyakit ini. Khaufan, karena khawatir, min an yastabbiha, untuk menganggap jelek ba'duhum tadi, suaminya maksudnya, kepada perempuan tadi. Nah, itu tapi saking baiknya akhlaknya calon suami ini, fa'arahu, maka menunjukkan ya, kepada ahli, kepada keluarganya perempuan tadi, ar-rajulu, laki-laki tadi yang mau menikah dengan perempuan ini, an-nabi, sesungguhnya pada laki-laki ini Ramadan ada
penyakit buram di matanya, blawur kalau bahasa Jawanya itu apa itu ya mak bahasa Indonesianya, kabur, kerabunan Arab ya. Ramadan ke penyakit rabun ya, kerabunan ya. Jadi dia begitu tahu ada informasi suami istrinya kena cacar ya, dia mendatangi keluarganya. Saya ini kok kenapa ya kena penyakit rabun? Maksudnya nggak bisa lihat sesuatu gitu ya. Padahal sesungguhnya tidak rabun ya. Ya untuk nyenengin keluarganya perempuan ini saja supaya mereka nggak sedih gara-gara anaknya jadi jelek gara-gara penyakit cacar itu. Tuma'arahum, kemudian memperlihatkan Rasul tadi itu kepada keluarganya perempuan, anna basarahu, sesungguhnya penglihatan laki-laki ini qad dhahaba, telah hilang ya, sudah rabun. Hatta zufat, sehingga dikumpulkanlah dipergaulilah ilaihi kepada Rasul tadi itu almar'atu, perempuan tadi itu, maksudnya disuguhkan untuk dipergauli ya. Fazala, maka hilanglah anhum, dari keluarga perempuan tadi, al-khuznu, sedih, kesedihannya. Mereka lega, ternyata suaminya nggak bisa lihat, jadi nggak soal ya. Fabakiyat, maka menetap, maka duduk, maka hidup perempuan tadi itu indahu, bersama Rasul tadi itu isrina sanatan, 20 tahun. Setelah 20 tahun summa tuwfiyat, kemudian meninggal perempuan tadi itu, fafataha, maka membukalah Rasul tadi itu ainaihi, kedua matanya, khina dzalika, ketika tadi istrinya mati. Begitu istrinya mati, kemudian dia buka mata, artinya baru cerita kalau mata saya normal sebetulnya. Fakila, maka ditanyakan lahu kepada Rasul tadi itu fidzalika, mengenai ini. Faqala, maka menjawab laki-laki tadi, ta'ammadtu menyengaja aku kepada perbuatanku tadi itu, li ajli ahliya, untuk menjaga perasaan keluarganya perempuan tadi itu, hatta la yahzanu, sehingga tidak merasa sedih ahlinya, keluarganya tadi itu. Ini contohnya akhlak yang baik ya. Contohnya akhlak yang baik, pura-pura buta supaya menyenangkan istri dan keluarganya yang terkena cacar. Dan ini kan kalau cacar yang meninggalkan bekas itu apa ya? Cacar kering ya? Atau yang basah ya? Cacar kan ada dua cacar, ada cacar air, ada cacar yang pokoknya cacar yang begitu mengenai seseorang langsung meninggalkan bekas di wajah kan, kayak lubang-lubang kecil begitu, yang semula cantik jadi nggak cantik ya. Apa namanya Pak? Bopeng ya, jadi mukanya jadi bopeng gitu. Suaminya pura-pura buta padahal tidak buta. Nah, ini contoh akhlak yang baik ya. Fakila, maka dikatakan lahu, bagi laki-laki tadi, suami tadi itu, qad sabaqta ikhwanaka fi hadzal khuluqi. Qad sabaqta, sungguh telah melampaui engkau, ikhwanaka, semua teman-teman kamu. Kamu melampaui semua teman-teman kamu dari segi derajat spiritual dan segi akhlak ya. Fi hadzal khuluqi, karena akhlak seperti ini. Pantesan kamu ini akhlaknya melampaui semua teman-teman kamu, karena seperti itu ya. Nah, ini ada cerita lagi nih. Watazawwaja, dan watazawwaja, dan menikah ba'du sufiyati, sebagian ahli tasawuf, imro'atan, kepada seorang perempuan, sayyi'atal khuluqi, yang jelek akhlaknya. Nah, ini kisah yang lain lagi, kisah akhlak yang baik juga. Ada seorang sufi menikahi seorang perempuan yang wajahnya tidak cantik ya. Fakana, maka ada laki-laki tadi yasbiru, mensabarkan diri ya, alaiha, terhadap perempuan yang sayyi'atul khuluqi, yang jelek
akhlaknya. Maka adalah yasbiru, menyabarkan diri ba'du sufiyah tadi itu alaiha, terhadap istrinya tadi ya. Fakila, maka dikatakan lahu kepada ba'du sufiyah tadi ya, lima la tutalliku ya. Lima, kenapa la tutalliku, tidak mentalak engkau kepada istrimu ini. Faqala, maka berkata ba'du sufiyah tadi itu, akhsha an yatazawwajaha man la yasbiru 'alaiha fayata'adza biha ya. Akhsha, khawatir aku, an yatazawwaja, untuk mengawiniha kepada perempuan tadi, man, seseorang, layas biru, yang tidak sabar, tidak betah orang ini, 'alaiha, kepada perempuan ini, fayata'adza, maka menjadi merasa sakit atau tersakiti orang ini, biha, dengan perempuan tadi. Kenapa kamu nggak mentalak? Saya khawatir kalau saya talak, saya cerai, dikawini orang lain nggak sesabar saya, akhirnya merasa sakit. Untuk melindungi orang lain supaya tidak terkena kecelakaan karena jeleknya akhlaknya perempuan ini, maka dia tidak saya ceraikan. Nah, ini contoh akhlak yang baik juga. Fa in tazawwaja, jika mengawini al-muridu, seorang murid ya. Fa idza tazawwaja, maka jika memutuskan kawin al-muridu, seorang murid rohani yang sedang menjalani perjalanan rohani ya, fahakadha, maka seperti inilah yang bagi seyogianya ayakuna, ada seorang murid itu ya. Kalau mau kawin ya seperti ini contohlah seperti ini ya, supaya tadi itu memenuhi syartul iradah kemarin itu. Wengkotar, dan jika kuasa al-murid ini alat tarki, untuk meninggalkan nikah, fahuwa, maka at-tarku aula, lebih utama lahu, bagi seorang murid. Kalau kau bisa menahan diri nggak nikah selama dalam masa belajar, lebih baik ya. Idza lam yumkin, ketika tidak memungkinkan kepada murid al-jam'u, untuk menggabungkan baina fadlin nikahi, antara keutamaan nikah, wasulukit thariqi, dan menempuh jalan ya. Wa alima, dan mengerti al-murid tadi, anna dzalika, sesungguhnya nikah tadi itu yashghalu, bisa menyibukkan nikahu, kepada seorang murid, an hali, dari keadaan belajarnya seorang murid ini. Kama rawa, sebagaimana mengisah, atau kama ruya, sebagaimana dikisahkan, anna Muhammad bin Sulaiman al-Hashimiyah, sesungguhnya Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, karena ya, ini salah satu tokoh tokoh sufi ya, tapi yang kaya ini, karena ada Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi ini, memiliki min hullatid dunya, dari hasilnya dunia, maksudnya dari hasil usahanya ya, 80 alfi dirhamin, 80.000 dirham, fi kulli yaumin, dalam setiap hari. Nggak tahu kayak apa kayaknya ya, 80.000 dirham penghasilannya setiap hari ya, kayak pemain bola sekarang kira-kira begitu ya. Maksudnya orang kaya banget lah ini ya, Muhammad al-Hashimi ini. Fakataba, maka menulis surat Muhammad al-Hashimi tadi, ila ahlil Basrati, kepada penduduk Basrah. Kota Al-Basrah itu kota di daerah Irak ya. Ada dua kota di daerah Irak. Kufah, itu Kufah tempat dulu Sayyidina Ali kekuasaannya di sana ya. Dan di sanalah Sayyidina Ali dimakamkan, di Kufah. Tapi juga ada kota yang lain, Basrah. Jadi Kufah dengan Basrah ini kota besar pada zaman Islam dulu awal ya. Di Kufah ada ulama besar, di sanalah lahir seorang ulama besar namanya Abu Hanifah ya, di Kufah itu. Di Basrah itu juga kota yang menjadi tempat ulama-ulama besar ya. Sebelum ada Baghdad ini Kufah dan Basrah ini kota yang menjadi tempat para ulama besar-besar. Nah, jadi ini Al-Hashimi nulis surat kepada ulama-ulama di Basrah ini. Wa ulama'iha, dan ulamanya ahli Basrah, fi mra'atin, mengenai seorang perempuan, yatazawwaju, yang akan mengawini
Al-Hashimi tadi kepada perempuan ini. Fa'ajma'u. Dia minta saran. Aku ini kekayaanku banyak banget, pengen nyari istri saya. Kira-kira siapa yang layak saya jadikan istri ini? Fa'ajma'u, maka bersepakat ya Ahlul Basrah kulluhum semuanya ala Rabi'ata al-Adawiyati, kepada atas Rabi'ah al-Adawiyah. Wah, tokoh sufi gede banget ini kan. Rabi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan yang paling besar dalam sejarah Islam ya. Rahimahallahu ta'ala. Wah, setelah dikasih tahu, udah kamu coba melamar saja Rabi'ah al-Adawiyah. Wah, udah, fakataba, maka menulis suratlah Muhammad al-Hashimi tadi itu ilaiha kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qad mallaka, sesungguhnya telah memberikan milik, memberikan kuasa atau memberikan Allah nih kepadaku min hullatid dunya, dari penghasilan dunia, thamanina alfi dirhamin, 80.000 dirham, fi kulli yaumin, di dalam setiap hari. Walaisa, dan tidak tamdi berlalu al ayyamu, hari-hari, wal layali, dan malam, hatta atamma, sehingga menyempurnakan Allah kepada hullatud dunia mi'ata alfin, 100.000. Lama-lama bertambah penghasilanku 100.000 sehari. Wa ana dan aku usayyiru. Nah, wa usayyiru akan menjadikan. Kita bacanya usayyiru, bukan asiru ya. Usayyiru, akan menjadikan aku laki bagimu wahai Rabi'ah Adawi. Ini suratnya kepada Rabi'ah Adawiyah ya. Mithlaha, sejumlah tadi itu 100 dirham, 100.000 dirham. Wa mithla, dan sejumlah 100.000 dirham, maksudnya 2 kali. Saya akan memberi kamu 200.000 dirham. Fa'ajibi, maka luluskanlah engkau wahai Rabi'ah ini kepadaku, turuti kemauanku, kawinlah, marry me, kira-kira gitulah ya, kawini aku. Fakat abad, maka menulis surat Rabi'ah Adawiyah ilahi, kepada laki-laki ini. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Nah, jawabannya jawaban sufi ya, lain ya. Kalau perempuan sekarang, wah ya, alhamdulillah. Rabi'ah Adawiyah enggak. Fa inna zuhda, maka sesungguhnya zuhud ya, fid dunya, dalam masalah keduniaan, rahatul qalbi, adalah zuhud itu adalah rahatul qalbi, adalah kenyamanannya, rehatnya hati. Zuhud itu justru merupakan saat-saat hati itu istirahat, mengalami kenyamanan. Wal badan, dan juga tubuh. Waraghbatu, dan kesenangan fiha, dalam dunia, turi itu bisa menimbulkan alhamma, kepada kesedihan, wal huzna, dan kecemasan. Fa idza ataka, maka jika datang kepada engkau kitabku ini, hadza ini, fahayyi, maka siapkanlah engkau zataka, modal kamu, kapital kamu. Waqaddim, dan sediakanlah engkau, bersedialah engkau, menyediakan dirilah engkau, adika, bagi kehidupan kelak kamu ya. Wakun, dan jadilah engkau wasiyya nafsika, sebagai penanggung jawab dirimu, sebagai wasiyun itu sebagai orang yang diberikan wewenang untuk mengawasi orang lain, untuk take care orang lain, itu wasiyah maksudnya ya. Wakun, dan jadilah engkau wasiyah nafsika, sebagai wali diri kamu sendiri ya. Wala taj'al, dan jangan jadikan engkau ar-rijala, laki-laki, maksudnya orang lain, ausiya'aka, sebagai wali kamu. Kamu jangan menjadikan orang lain menjadi walimu. Jadilah wali bagi dirimu sendiri. Karena kalau diwalii oleh orang lain, kamu mendengarkan pendapat orang lain. Jangan. Pendapat orang lain kan menyarankan supaya mereka mengawini aku, engkau mengawini aku. Jangan. Kau jangan jadikan pendapat orang lain sebagai rujukan kamu, atau sebagai walimu ya.
jadilah wali kamu bagi dirimu sendiri. Karena kalau kamu menjadikan orang lain sebagai walimu, fayaktasimu, maka akan berebut ar-rijal tadi itu turasaka kepada warisan kamu. Kalau kamu menjadikan orang lain sebagai wali kamu, mereka akan merebut hartamu kalau kamu nanti mati sebagai ahli waris ya. Karena itu fasum, maka berpuasalah engkau ad-dahra selamanya. Wal yakun, dan jadilah, dan jadikanlah, dan jadilah ya. Fitruka, buka puasa kamu al-mauta adalah mati. Suratnya Rabbi Adawiyah kejam sekali ini. Nyurati wali ya, dapatnya jawabannya kayak begini ya. Wa amma ana, adapun aku, falau annallaha ta'ala, kalau tentang diriku ya, falau annallaha ta'ala, maka seandainya Allah Ta'ala khawwala, memberikan Allah ni kepadaku amsalalladzi, sejumlah harta khawwalaka yang memberi Allah kepada kamu, wa at'afau, dan kelipatannya apa itu harta ini alladzi tadi, kalaupun aku diberi harta seperti yang Allah berikan kepada kamu dan berkelipatan daripada itu, maka masarroni, tidak membuat bahagia, membuat senang ya, ni kepadaku an ashtagila, untuk tersibukkan, untuk mengo, untuk apa ya, lalai anillahi, dari Allah tarfata ainin, walaupun sekejap ya. Walaupun aku seandainya dapat harta sebanyak yang engkau punya dan 2 kali lipat, aku tidak akan bahagia dengan harta itu kalau itu membuat aku lalai dari Allah walaupun sekejap saja. Mending aku tidak punya harta, tidak kawin dengan kamu ya, tapi aku tetap ingat kepada Allah. Inilah jawaban Rabbi al-Adawiyah, sufi besar. Di sini kita melihat ya, betapa perempuan di dalam kisah ini justru mempunyai posisi spiritual yang lebih bisa mengendalikan diri daripada laki-laki ya. Dalam hal ini ya, kita melihat contoh Rabbi al-Adawiyah yang menunjukkan bahwa seorang perempuan juga punya kualitas spiritual yang tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan dalam hal ini kelihatan Rabbi al-Adawiyah standingnya, makomnya lebih tinggi daripada laki-laki ini, namanya Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi ini. Sekian ngaji Ihya malam ini, mari kita tutup dengan membaca salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi
wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.